kembali lagi di video pembelajaran Praba TV. Kita masih di bab barisan dan deret untuk kelas 11. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi barisan geometri dan di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan geometri. Kita mulai dari contoh yang pertama. Suku ketujuh barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya adalah, nah di sini kita identifikasi dulu. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Suku ke-7 berarti U7 ya, yang ditanyakan U7. Kemudian ini barisannya. Maka 3 ini merupakan suku pertama atau kita biasa sebut dengan A. Karena dia barisan geometri ya, berarti kita bisa mencari R-nya, rasionya. Rasionya itu hasil bagi suku dengan suku sebelumnya. Nah, kita mau pakai yang mana? Misal kita mau pakai suku ketiga dan suku kedua. Ya, 12 dibagi dengan 6. Rasionya kita dapatkan 2. Oke, kita bisa mencari suku ke-7. A-nya sama dengan 3. R-nya sama dengan 2. Ya, kita ingat untuk mencari suku ke N barisan geometri, rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Oke, pangkatnya dikurangkan dengan 1. Kita cari U7 sama dengan A-nya kita ganti dengan 3. Dikali R-nya kita ganti dengan 2. Nah, N-nya 7 dikurang 1. R-nya yang dipangkatkan N dikurang 1 ya. Jadi di sini 3-nya tetap 3. 3, nah ini 2 pangkat 6. Sehingga 3 dikali 2 pangkat 6 berapa? 64. Kita dapatkan suku ke-7 barisan tersebut sama dengan berapa ini? 12 nyimpen 1. 18 tambah 1, 192. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu barisan geometri mempunyai U1, atau ini A ya, sama dengan 3, dan U5-nya sama dengan 48. Suku ke-6 barisan bilangan tersebut adalah, oke, yang diketahui adalah U1 atau A. A-nya sama dengan 3. Kemudian ini yang pertama diketahui. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah U5. U5-nya 48. Nah, U5 ini kalau kita jabarkan sesuai dengan rumus UN, maka A dikali R pangkat 4. Gitu kan? R pangkat 5 dikurang 1. Sama dengan 48. A-nya kita ganti dengan 3. 3 R pangkat 4 sama dengan 48. Nah, di sini kan perkalian. Maka kita bisa mencari R pangkat 4-nya sama dengan 48 dibagi dengan 3. Kita dapatkan R pangkat 4-nya sama dengan berapa? Ini 16 ya, 16. Nah, R pangkat 4 sama dengan 16 itu berapa pangkat 4? Ternyata 2 pangkat 4. Nah, di sini kan pangkatnya sudah sama, ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita dapatkan rasionya sama dengan 2. Nah, kita dapatkan rasionya sama dengan 2. A-nya juga sudah didapatkan 3. Berarti kita bisa mencari. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Kita cari U6. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U6 sama dengan A-nya kita ganti dengan 3. R-nya 2 pangkat 6 dikurang 1. Maka U6-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Kita dapatkan suku ke-6 barisan tersebut sama dengan 96. Oke, mudah ya. Lanjut contoh ketiga.
Diketahui barisan geometri setengah, 1, 2, dan seterusnya sampai 128. Berapakah nilai suku tengahnya? Dan berarti kita akan mencari nilai suku tengahnya. Kita mencari UT-nya, ya kan? Suku tengah. Nah, dan terletak pada suku keberapakah suku tengah tersebut. Nah, kalau kita ingat ya, kalau UN itu kan suku ke N. Nah, kalau UT itu kan suku tengahnya. Berarti suku keberapakah suku tengah tersebut, berarti di sini kita mencari T-nya. T-nya itu ada di mana? Gitu kan. Ini letak suku tengah. Itu T-nya berapa? Nah, dari yang diketahui di sini, kita bisa menentukan dari yang diketahui di sini, setengah itu apa? Setengah itu kan suku pertama atau kita sebut dengan A, ya. Kemudian 128 ini, nah ternyata barisan geometri ini terakhirnya itu 128, berarti 128 itu merupakan UN, suku terakhir, oke? Oke, kita dapatkan nilai A-nya sama dengan setengah dan UN-nya itu sama dengan 128. Sedangkan kita tahu untuk mencari UT, ya, suku tengah, rumusnya apa? Rumusnya adalah akar dari A dikali UN. Nah, UN-nya kan sudah kita dapatkan 128. A-nya juga sudah diketahui. Maka bisa kita cari UT-nya, suku tengahnya sama dengan akar dari A-nya adalah setengah, UN-nya 128. Setengah dikali 128 sama dengan akar dari 128 dibagi 2, 64. Nah, kita dapatkan UT-nya sama dengan akar dari 64, 8. Oke, untuk pertanyaan yang pertama sudah kita dapatkan UT-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan mencari yang ditanyakan kedua. Pada suku keberapakah suku tengah tersebut? Kita akan mencari T-nya. Perlu kita tahu T-nya ini, cara mencari T, ya, suku keberapakah suku tengah, itu kita ada rumusnya. T sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Nah, kita akan mencari T-nya. Nah, di sini setengah, ada 1, ada N kan. Kita kan belum tahu nih N-nya, ya kan? Maka kita akan mencari N-nya terlebih dahulu. Bagaimana? Kita ingat rumus UN. Nah, yang ada N-nya ya. Kita ingat rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, UN-nya kan sudah diketahui nih, 128. Kita substitusikan UN-nya itu 128 sama dengan A-nya kita ganti dengan setengah. Setengah dikali, nah R-nya berapa? R-nya nih bisa kita cari ya dari soal ini, misalkan suku ke-3 dengan suku ke-2. Berarti di sini kita dapatkan R-nya sama dengan 2 dibagi 1 ya. R-nya sama dengan 2. Nah, R-nya sama dengan 2. Pangkat N dikurang 1. Nah, di sini kalian hati-hati ya. 2 ini tidak bisa dibagi dengan setengah. Karena 2 ini punyanya pangkat N dikurang 1. Ini ya. Ini 1 kesatuan. 2 pangkat N dikurang 1. Ini 1 kesatuan. Jadi tidak bisa 2 ini dibagi dengan setengah di sini. Oke? Dikali dengan setengah. Misalkan ini kalian sederhanakan gini. Dicoret tidak bisa ya. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. 128 sama dengan 2 pangkat
N dikurang 1 dibagi 2. Nah, sama saja kan? Nah, 128 itu kan sama saja 128 dibagi 1. Ya, biar hasilnya sama-sama 128. Maka ini bisa kita kalikan silang. Kita kalikan silang atau bisa juga kita kalikan silang atau kedua ruas kita kalikan dengan 2 supaya pecahan di sini hilang. Oke. Maka 128 kita kali dengan 2, yang kanan menjadi 2 pangkat N dikurang 1. Ya kan? Berarti kita lihat di sini bilangan pokoknya kan 2. 2 pangkat N dikurang 1. Ya, di sini udah ada 2 juga. Nah, 128 itu 2 pangkat berapa? Ini kan perkalian ya. 128 itu 2 pangkat 7. Dikali dengan 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Ini 2 pangkat 1 dari yang sini. Oke. Karena di sini perkalian, kalian sudah pernah belajar di SMP ya. Bilangan pokoknya sudah sama, terus di sini ada perkalian, berarti kita fokus ke pangkatnya. Pangkatnya diapakan kalau dikali? Pangkatnya itu ditambah. Maka 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal mengurus pangkatnya saja. Maka kita dapatkan 8 sama dengan N dikurang 1. Oke, sehingga kita dapatkan 8 ditambah 1 sama dengan N. N-nya kita dapatkan 9. Oke, kita dapatkan nilai N-nya 9. Berarti kita bisa mencari T-nya. Nah, kita bisa mencari T-nya. T-nya sama dengan setengah dikali N-nya kita ganti dengan 9. 9 ditambah 1. T sama dengan setengahnya 10. Kita dapatkan T sama dengan 5. Berarti suku tengah berada pada suku ke-5. Seperti ini ya. Rumus mencari T bisa kalian catat. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Diketahui barisan geometri N ditambah 1, N, dan N dikurang 3. Barisan geometrinya ada 3 suku ya. N ditambah 1 itu suku pertama, UN-nya itu suku kedua, N dikurang 3 itu suku ketiga. Berapakah nilai suku tengah barisan tersebut? Oke, di sini seperti contoh ketiga yang ditanyakan adalah UT-nya. Tetapi yang diketahui berbeda. Nah, kita ingat rumus UT itu sama dengan akar dari A dikali UN. Nah, UN-nya itu siapa? UN-nya itu U3 ya. Di sini U3 itu sama aja dengan UN. Kemudian U1-nya ini sama aja A. Nah, di sini A-nya sudah ada, N ditambah 1. UN-nya juga sudah ada, N dikurang 3. Tetapi A dan UN-nya itu masih ada N di sini ya, yang kita belum tahu N-nya itu berapa. Maka kita cari terlebih dahulu nilai dari N. Kita ingat pada barisan geometri ketika mencari rasio. Nah, ini kan ini yang diketahui kan hanya ada 3 suku ya. Maka di sini U2 dibagi dengan U1 akan sama dengan U3 dibagi U2. Oke, kita substitusikan U2-nya kita ganti dengan N. Dibagi dengan U1-nya N ditambah 1. U3-nya
N dikurang 3, U2-nya N. Nah, ini kita kalikan silang. Ya, kita kali silang menjadi N dikali N. N dikali dengan N. Sama dengan N dikurang 3 dikali dengan N ditambah 1. N dikali N kuadrat. Sama dengan, ini kita kalikan satu per satu. N dengan N kuadrat. N dengan positif 1 ditambah N. Negatif 3 dikali N, negatif 3N. Negatif 3 dikali dengan positif 1, negatif 3. Oke? Nah, di sini kita tarik ke ruas kiri semua. Ruas kiri kan ada N kuadrat. Nah, yang ruas kanan kita tarik ke ruas kiri semua. Dikurang N kuadrat. Kemudian yang ini positif N menjadi negatif N ya. Dikurang N. Yang ini ditambah 3N. Yang ini ditambah 3 sama dengan 0. Kita tarik ke sebelah kiri semua. Oke, maka N kuadrat dikurang N kuadrat. Kan sudah habis ya, 0 hasilnya. Kemudian negatif N ditambah 3N berapa? 2N. Ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan mencari N-nya. Maka 2N sama dengan 3. Kita dapatkan nilai N-nya sama dengan negatif 3 per 2. Nilai N sudah kita dapatkan negatif 3 per 2. Maka kita bisa menentukan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga, ya kan? Dengan mengganti nilai N-nya di sini. Tapi di sini coba kita perhatikan, ya. Ini kan barisannya hanya ada 3 suku. U1, U2, U3. Di mana UT-nya itu ya suku 2 kan. U2 ini juga termasuk UT. Kan gitu. Sedangkan UT-nya itu adalah N. Maka bisa kita katakan nilai N ini adalah UT-nya. Ya. Rumusnya kan UT sama dengan akar dari A dikali UN. Nah, ternyata pada soal U2-nya berapa? U2-nya sama dengan N kan? Ya, U2-nya sama dengan N. Dan ternyata U2-nya ini juga termasuk UT karena barisan geometri itu barisan geometri yang diketahui hanya ada 3 suku. U2-nya itu juga termasuk UT. Berarti UT sama dengan N, ya. Sehingga UT-nya berapa? UT-nya sama dengan negatif 3 per 2. Oke. Rumus untuk mencari UT kan ini, akar dari A dikali UN. Tetapi kita lihat ya pada soal ternyata kasusnya seperti ini. Jadi sama aja nilai N yang sudah kita cari ini merupakan nilai UT. Nilai suku tengahnya. Oke, kita lanjut contoh nomor 5, contoh yang kelima, contoh yang terakhir. Di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Oke, kita ingat lagi tentang sisipan, ya. Yang ditanyakan adalah suku kelima barisan tersebut. Oke, kita ingat lagi tentang sisipan. Di antara bilangan 3 dan 192. Di video sebelumnya kita memisalkan kalau di antara bilangan 3 dan 192 kita misalkan 3 ini di video sebelumnya ya, kita memisalkan 3 ini adalah P. Kemudian 192 ini adalah Q. Dan
5-nya ini bilangan yang disisipkan adalah N. Oke, kita ingat lagi ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-5, U5. Kita ingat lagi rumus sisipan ya. Pada sisipan, untuk mencari R atau rasio sama dengan akar pangkat N ditambah 1 dari Q dibagi P. Kita akan mencari rasionya. N-nya sudah diketahui 5. Q-nya 192, P-nya 3. Maka kita bisa mencari rasionya. R sama dengan akar pangkat 5 ditambah 1 dari 192 dibagi 3. Berarti R sama dengan akar pangkat 6 dari berapa nih? 192 dibagi 3. 192 dibagi 3, berarti kan 18 ya, 6. Sisa 1, 12 dibagi 3, 4. Oke. Akar pangkat 6 dari 64 berapa? Nah, ini bisa kita cari. R sama dengan, R itu 64 pangkat 1/6. Ya. Kita ingat lagi bilangan berpangkat. Di SMP sudah pernah dipelajari. Maka R sama dengan 64 itu 2 pangkat 6. Dipangkatkan 1/6. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan? Maka kita dapatkan nilai R-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah mendapatkan nilai R-nya sama dengan 2. Maka kita bisa mencari U5-nya. Mencari U5 berarti kita ingat rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Di sini N-nya berapa? N-nya 5. R-nya berapa? R-nya 2. Nah, A-nya berapa? Kita lihat pada soal. Di antara bilangan 3 dan 192. Berarti kan bilangan pertamanya itu kan 3. Maka P di sini juga termasuk sebagai A, bilangan pertama. Oke? Sehingga U5-nya sama dengan A-nya kita ganti dengan 3 dikali R-nya 2 pangkat 5 dikurang 1. Kita selesaikan dulu yang pangkatnya karena ini merupakan satu kesatuan. Bukan 3 dikali 2 terlebih dahulu ya, bukan. Ini satu kesatuan. Jadi kita hitung terlebih dahulu yang berpangkat. U5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Kita dapatkan U5-nya sama dengan 3 dikali 16, 48. Oke, kita dapatkan U5-nya 48. Oke, sekian beberapa contoh soal terkait barisan geometri. Tadi kita sudah mencari rasio, kita mencari suku ke N, kemudian mencari suku tengah, dan yang terakhir di sini ada contoh soal tentang sisipan. Di video berikutnya kita akan membahas lanjutan dari barisan geometri, yaitu deret geometri. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.